Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan distorsi pasar. Adapun dosen pengampuh mata kuliah Ekonomi Mikro Islam, Ibu Dian Reski Pangestu SHME. Dengan anggota kelompok kami yaitu Aisyah Miruddin, Aulia Ramadhani, Asdiana, dan terakhir Muhammad Yusril. Dan selamat menyaksikan. Nah, apa itu distorsi pasar? Berdasarkan penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan distorsi adalah sebuah gangguan yang terjadi atau pemutarbalikan suatu fakta, aturan, dan penyimpangan dari fakta yang seharusnya terjadi. Distorsi pasar merupakan kondisi pasar yang tidak seimbang, di mana terjadi hal-hal yang mengganggu mekanisme pasar yang sudah tersusun rapi. Pasar menentukan harga dan cara berproduksi. Tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar tersebut. Namun, dalam kenyataannya, sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil. Dalam kenyataannya, distorsi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak yang terlibat sebagai pelaku pasar. Distorsi pasar ini sering dilakukan oleh para pelaku pasar untuk mencari keuntungan cepat atau di atas wajar dengan merugikan pihak lain. Distorsi ini menciptakan ketidakadilan dan ketidakseimbangan di pasar, menguntungkan bagi satu pihak tetapi merugikan bagi pihak lain. Adapun jenis-jenis distorsi pasar ada 3 bentuk, yaitu yang pertama, rekayasa penawaran atau disebut dengan supply, dan rekayasa permintaan atau disebut dengan demand. Dalam hal ini dijelaskan bahwa distorsi dalam bentuk rekayasa pasar dapat berasal dari sudut permintaan dan penawaran. 1. Bai najasi adalah sebuah praktek dagang di mana seseorang pura-pura menawar barang yang didagangkan dengan maksud hanya untuk menaikkan harga agar orang lain bersedia membeli dengan harga itu. 2. Ihtikar, yaitu melakukan penimbunan barang atau dia menjual hanya sedikit barang supaya harga barang lebih tinggi dan untuk mendapatkan keuntungan yang besar di atas keuntungan normal. 3. Talaqi rukban ialah kegiatan perdagangan dengan cara menyongsong pedagang desa yang membawa barang dagangan di jalan menuju pasar. Jual beli seperti ini diharamkan menurut jumhur mayoritas ulama karena adanya pengelabuan. Yang kedua, penipuan atau disebut dengan tadlis adalah kondisi di mana satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya sehingga pihak yang mengetahui informasi memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan menipu pihak yang tidak tahu. Tadlis atau penipuan dapat mengambil 4 bentuk, yaitu 1. Penipuan menyangkut jumlah barang atau quantity. 2. Mutu barang atau quality. 3. Harga barang atau price. 4. Waktu penyerahan barang atau time of delivery. Ketiga yaitu takrir atau kerancauan ataupun ketidakpastian yang berasal dari kata bahasa Arab yaitu goror yang berarti akibat, bencana, bahaya, risik, dan ketidakpastian. Takrir juga mengambil 4 bentuk yaitu 1. Kuantitas, 2. Kualitas, 3. Harga, dan terakhir waktu penyerahan barang. Fakta
faktor yang mengakibatkan terjadinya kegagalan pasar. 1. Informasi tidak sempurna. Informasi yang tepat dan lengkap sangat dibutuhkan untuk mengetahui kualitas barang yang akan dibeli. 2. Daya monopoli. Realita yang terjadi di pasar adalah hanya terdapat satu monopoli atau beberapa oligopoli menjadikan sebuah kekuatan beberapa perusahaan. 3. Eksternalitas adalah keuntungan atau kerugian yang diperoleh atau diderita pelaku ekonomi sebagai akibat dari pelaku ekonomi lainnya. 4. Barang publik. Pada dasarnya, barang berdasarkan sifatnya terbagi 3, yaitu barang privat, barang semi publik, dan barang publik. Barang altruisme. Barang yang ketersediaannya berdasarkan sukarela karena rasa kemanusiaan. Peranan pemerintah dalam mengatasi distorsi pasar. Ketika terjadi kegagalan dalam pasar, maka pemerintah harus turun tangan. Peran pemerintah adalah memastikan mekanisme pasar yang adil kembali bekerja. Menurut Islam, negara memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi, baik itu dalam bentuk pengawasan, pengaturan, maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat. Keterlibatan pemerintah dalam pasar hanyalah pada saat tertentu atau bersifat temporer. Itulah tadi penjelasan mengenai distorsi pasar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.